Shalom, selamat malam. Akhir-akhir ini kejadian-kejadian yang menimpa atau yang terjadi di dunia ini baik berupa bencana maupun peristiwa-peristiwa yang memberikan dampak ketakutan bagi setiap umat. Mari saudara-saudaraku, kejadian-kejadian atau peristiwa ini kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita supaya kita semakin menyadari akan kesalahan kita, menyadari akan kekeliruan kita, dan semakin mengintrospeksi diri dan semakin bercermin. Semua yang terjadi di dunia ini tidak luput dari izin daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari kehidupan Yunus yang tertuang di Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Saya coba pelajari kehidupan beliau ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, memulihkan kota itu dari kejahatan, memulihkan kota itu dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru Yunus lari ke Tarsis, daerah semenanjung Spanyol, sangat jauh dari Tel Aviv, Israel. Dia melarikan diri. Dia coba lari dari jalur Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Di tengah lautan, badai menerpa, badai menghantam kapal. Artinya apa? Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Kadangkala badai Tuhan izinkan untuk menghantam kita supaya kita menyadari akan kesalahan kita. Coba mari kita simak arti kata Yunus. Itu berasal dari kata Yunus bin Amitai. Yunus artinya merpati, bin anak, Amitai Allah atau Sang Pencipta. Merpati, anak Allah. Merpati itu memiliki sifat yang tulus dan dia anak Allah. Anak Allah memiliki hubungan dekat dengan Tuhannya. Itu sebabnya Tuhan memilih Yunus untuk diutus ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Yunus justru memberontak. Akibat pemberontakan Yunus, maka terjadi bencana yang menimpa hidupnya, di mana badai menghantam kapalnya dan hampir tenggelam. Dan nahoda di kapal tersebut mengundi. Karena apa badai ini menghantam kapal ini? Tidak biasanya. Dari segi perkiraan cuaca, tidak ada badai yang ekstrim, tidak ada cuaca yang ekstrim. Cuaca tenang, dan tidak mungkin terjadi badai. Mereka curiga dan mereka mengundi. Kemudian jatuh kepada Yunus. Oh ya, gara-gara atau Yunuslah penyebab badai ini datang. Artinya apa? Kemanapun kita bersembunyi, tidak bisa lari dari jangkauan Tuhan. Mungkin kita senang menikmati dunia saat ini. Mungkin kita menikmati hal-hal yang duniawi sampai melupakan jalan-jalan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah akan tutup mata. Tuhan izinkan badai itu terjadi sesungguhnya untuk menyadarkan kita. Seorang anak kecil yang sedang bermain kapal-kapalan kertas, dia taruh di sebuah telaga. Lama-kelamaan kapal tersebut semakin jauh ke tengah terbawa oleh angin. Sehingga si anak tidak mampu menjangkau kapal itu dengan tangannya karena sudah semakin ke tengah. Si anak tidak kehabisan akal. Dia coba ambil batu kerikil, dia lempar ke arah kapal itu, dekat dengan kapal itu sehingga menimbulkan riak-riak atau gelombang yang membawa kapal itu kembali mendekat ke tepi. Batu atau gelombang itu adalah cobaan yang menimpa kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan bencana terjadi. Tuhan izinkan virus corona merebak di daerah kita ini, di negara kita yang tercinta ini, untuk menghancurkan kesombongan manusia supaya kalian makin sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa Allah, hidup kita tidak ada apa-apa. Mari saudara-saudaraku, kita belajar dari kehidupan Yunus. Sejauh mana dia lari. Tuhan izinkan badai. Karena sayang, karena cintanya kepada Yunus.
Kadang Tuhan izinkan badai ini terjadi karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan cinta kepada setiap kita, supaya kita segera menyadari setiap kekeliruan kita, dan semakin menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Di balik kelemahan Yunus yang memberontak, mari kita belajar dari kelebihan daripada Yunus. Saya coba belajar dari kitab atau kehidupan Yunus. Yang pertama, Yunus jujur. Dan dia berkata ketika undi jatuh kepada dia nggak berkata bukan karena saya, tidak. Dia berkata karena akulah badai ini terjadi. Dia jujur. Itu yang pertama. Sehingga pertolongan Allah luar biasa dalam hidupnya. Yang kedua, Yunus tidak mencari kambing hitam atau tidak berdalih untuk membela diri. Campakkan aku, angkatlah aku. Karena aku badai ini, campakkan aku, angkatlah aku. Jangan saudara kira ketika dia berkata angkatlah aku, dia akan mengira akan ditolong oleh ikan paus. Tidak, dia tidak mulai berpikir seperti itu. Dalam pikirannya, dalam hatinya, matilah aku, habislah aku. Tetapi karena kejujurannya, karena sifat rendah hatinya yang tidak mencari kambing hitam. Bukan gara-gara dia, gara-gara kau, tapi karena aku, campakkanlah aku. Dia tidak membela diri. Sebab karena akulah badai besar ini terjadi. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita tanpa mengkambing hitamkan orang lain, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa saling menuduh, tanpa saling menghujat, maka datang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita berpikir tidak ada jalan keluar, ketika kita berpikir semua jalannya buntu dan tidak mungkin, mustahil, pada saat itulah Tuhan izinkan sebuah pertolongan yang di luar logika kita. Ketika Yunus jujur di hadapan Tuhan, ketika Yunus tidak menyalahkan orang lain, tidak menuduh, tidak memfitnah orang lain, dan dia berkata karena aku, maka mujizat dan keajaiban Tuhan terjadi. Seekor ikan paus menelan Yunus dan bisa hidup 3 hari lamanya di dalam perut ikan. Ini menunjukkan kuasa Allah yang di luar logika kita. Oleh karena itu saudaraku, daripada kita sibuk menyalahkan orang lain, daripada kita sibuk membela diri kita sendiri, mari kita introspeksi diri masing-masing, bercermin kepada firman Tuhan. Belajar dari kehidupan Yunus. Jujur tanpa menyalahkan orang lain. Karena akulah badai ini. Ampuni aku Tuhan. Yakin dan percaya. Tuhan bukakan jalan. Tuhan bukakan jalan bagi kita. Kerendahan hati itulah yang mengguncangkan dunia. Kerendahan hati itulah yang membuat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mari berserah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hati kita untuk taat kepada ajaran Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa. Karya Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin.